Halo guys, kali ini kita akan belajar sosiologi kelas 11 bab 1 tentang kelompok sosial. Kita akan membahas tentang pengertian kelompok sosial, ciri-ciri karakteristik, syarat terbentuknya kelompok sosial, bentuk-bentuk kelompok sosial menurut para ahli, bentuk kelompok sosial tidak teratur, dan pola hubungan antar kelompok. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih kelompok sosial. Kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi, memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan, serta terikat oleh norma, nilai, dan tujuan tertentu. Ciri-ciri karakteristik kelompok sosial. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai anggota suatu kelompok, adanya hubungan timbal balik antar anggota, memiliki faktor pengikat seperti kesamaan atau tujuan, memiliki struktur dan pola perilaku yang teratur, serta dinamika dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, syarat terbentuknya kelompok sosial, yaitu kesadaran sebagai bagian dari kelompok, adanya interaksi atau hubungan timbal balik antar anggota, adanya faktor pengikat bersama seperti kepentingan, tujuan, atau nasib, memiliki struktur dan pola perilaku tertentu, serta berlangsung dalam sistem dan proses yang teratur. Selanjutnya, bentuk-bentuk kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama, kita akan membahas Emil Durkheim. Emil Durkheim membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik ini sederhana, belum mengenal pembagian kerja, mengutamakan persamaan sikap dan perilaku, memiliki kesadaran kolektif. Sedangkan solidaritas organik sudah mengenal pembagian kerja, saling bergantung, ikatan berdasarkan kesepakatan atau kontrak. Jika melanggar, memiliki sanksi yang berupa hukuman perdata yang bersifat terstruktif atau pelanggaran ganti rugi kepada yang dirugikan untuk menjaga keseimbangan. Selanjutnya adalah Ferdinand Tönnies. Ferdinand Tönnies ini membagi menjadi dua, yaitu Gemeinschaft atau paguyuban dan Gesellschaft atau patembayan. Paguyuban ini memiliki hubungan yang intim, yang kuat, bersifat alami, kekal, privat, dan eksklusif. Yang selanjutnya patembayan. Patembayan itu ikatan lahir bersifat jangka pendek, bersifat rasional, berdasarkan hubungan perjanjian, bersifat public, life, terbatas pada umum tertentu. Selanjutnya adalah Charles Healy. Charles Healy ini membagi menjadi dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Untuk kelompok primer itu, anggota kelompok berdekatan secara fisik. Kelompok kecil bersifat langgeng. Ciri-cirinya yaitu anggota berjumlah sedikit, anggotanya saling mengenal, bersifat akrab, informal. Sedangkan kelompok sekunder yaitu terdiri dari banyak orang, masing-masing anggota tidak saling mengenal. Hubungan antara anggota renggang, bersifat tidak permanen, lebih cenderung bersifat formal. Selanjutnya Robert de Kimmerton. Dia menjadi dua, yaitu membership group dan reference group. Membership group ini adalah suatu kelompok sosial yang setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Sedangkan reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan dalam berperilaku dan mengembangkan kepribadian para individu yang tidak tercatat secara fisik dalam keanggotaan kelompok tersebut. Jadi seperti kayak cosplayer yang mengikuti gaya-gayanya atau sifatnya. Selanjutnya adalah Sumner. Sumner itu membagi kelompok menjadi dua, yaitu in group dan out group. In group itu adalah kelompok sosial
sosial yang individu-individunya mengidentifikasi dirinya dengan kelompoknya. Kalau out group itu kelompok di luar in group, yaitu seperti supporter sepak bola, itu dia kelompok di luar dari in group. Selanjutnya itulah Karl Marx. Karl Marx ini membagi kelompok menjadi dua, yaitu bourgeois dan proletar. Bourgeois itu memiliki modal industri, penguasa perekonomian, pengejar keuntungan, mengeksploitasi pekerja. Kalau proletar itu pekerjanya yang menjual tenaga kerja, tidak menguasai proses produksi dan dieksploitasi. Selanjutnya itu Suryono Sukanto. Suryono Sukanto ini Suryono Sukanto ini Suryono Sukanto ini mengidentifikasi kelompok berdasarkan besar kecilnya jumlah anggota atau yang disebut monad, dyad, dan triad. Terus berdasarkan derajat interaksi sosial, berdasarkan kepentingan dan wilayah, berdasarkan derajat organisasi, berdasarkan kesadaran terhadap jenis yang sama, berdasarkan hubungan sosial dan tujuan. Selanjutnya kita akan membahas bentuk kelompok sosial tidak teratur. Bentuk kelompok sosial tidak teratur ini terbagi menjadi tiga, yaitu kerumunan, publik, dan massa. Kerumunan itu bersifat sementara karena hanya bertahan selama orang-orang berada di lokasi yang sama secara fisik, tidak memiliki struktur pembagian kerja, dan tidak ada sistem pelapisan sosial. Selanjutnya yaitu publik. Kumpulan orang yang tidak memiliki kesatuan formal atau terorganisir, namun tetap memiliki interaksi tidak langsung melalui media komunikasi seperti surat kabar, radio, dan televisi atau media sosial lainnya. Yang terakhir massa. Massa itu merupakan kelompok semu yang terbentuk karena adanya tujuan atau kepentingan bersama dan adanya rencana atau persiapan untuk berkumpul, bukan karena spontan seperti kerumunan biasa. Yang terakhir kita akan membahas pola hubungan antar kelompok. Pola hubungan antar kelompok ini terbagi menjadi 5, yaitu akulturasi, dominasi, paternalisme, dan integrasi. Kita akan membahas akulturasi terlebih dahulu. Akulturasi adalah berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk satu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Selanjutnya dominasi, proses sosial di mana satu kelompok memiliki kekuasaan dan pengaruh besar atas kelompok lain. 4 proses yang terjadi dalam dominasi menurut Bloom, yaitu genocide atau pembunuhan secara sengaja dan sistem terhadap anggota tertentu. Terus pengusiran, perbudakan, segregasi atau pemisahan, dan asimilasi, yaitu peleburan dua kebudayaan atau kelompok dengan menghilangkan ciri-ciri kebudayaan lama, yaitu dari kebalikannya akulturasi. Selanjutnya paternalisme, suatu bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Kelompok pendatang mendirikan koloni di daerah jajahan. 3 macam masyarakat menurut Barton, yaitu masyarakat metropolitan atau di daerah asal pendatang, masyarakat koloni atau pendatang, dan masyarakat pribumi yang dijajah.
Selanjutnya, integrasi. Integrasi itu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan makna penting dalam perbedaan ras tersebut. Dan sebaliknya itu pluralisme, pola hubungan yang di dalamnya mengenal pengakuan persamaan hak politik dan hak pendata semua warga masyarakat, namun memberikan arti penting lebih besar pada kemajemukan kelompok ras daripada dalam pola integrasi. Baik, segitu aja pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan. Bye bye.